Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas buku Brave New World dari Aldous Huxley. Saya masih belum yakin gimana cara nyebutin namanya yang benar. Ini yang saya baca adalah terbitan penerbit Kakak Tua, terjemahannya diterjemahkan oleh Afris Irwan dan judul terjemahannya adalah Dunia Baru yang Gemilang. Jadi saya mutusin untuk beli bukunya karena ternyata ada terjemahannya supaya bisa baca lebih cepat, karena kalau baca yang versi bahasa Inggris pasti saya butuh waktu yang agak lebih lama. Ini kemarin saya cuma 2 hari, mungkin kalau misalnya saya ada waktu khusus gitu ya seharian gitu, kayaknya bisa sehari saya selesaiin karena bukunya cukup mudah untuk dibaca. Kita mau mulai dari buku ini. Harusnya temanya waktu itu adalah buku yang bercerita tentang masa depan ya. Walaupun buku ini diterbitkannya tahun 1932, tapi setting atau latar cerita di dalam buku ini adalah di tahun 2540 Masehi. Jadi saya sempat cari-cari tahu ya tentang buku ini setelah selesai bacanya. Kalau di sini latar ceritanya itu kayak di utopia, masa dimana dunia ini sudah begitu canggih dan diatur berdasarkan sains dan teknologi. Setting waktu di dalam cerita buku ini adalah 632 after Ford. Ini merujuk pada tahun pertama ketika mobil Ford Model T pertama dirilis. Saya kurang paham detail ya tentang cerita mobil Model T itu, tapi kalau nggak salah itu adalah mobil pertama yang diproduksi secara massal, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa penulis Aldous Huxley di sini terinspirasi untuk bikin buku ini. Dia punya pandangan bahwa sistem produksi massal itu akan memberikan dampak yang kurang lebih ya ekstrimnya sih seperti yang ada di buku ini. Berdasarkan perhitungan itu 632 after Ford, jadi di sini Ford itu jadi Tuhan 632 tahun setelah mobil T pertama itu dirilis, itu berarti tahun 2540 Masehi. Masih lama sih ya. Tapi kemudian setelah saya cari-cari artikel dan esai yang berkaitan dengan buku ini, di tahun 1950-an kalau nggak salah Aldous Huxley membuat buku Brave New World Revisited yang merupakan kumpulan esai yang dia mengatakan bahwa dia kaget gitu bahwa ternyata apa yang dia tulis di buku Brave New World sedikit mulai jadi kenyataan. Bayangkan di tahun 1950-an dia sudah bilang seperti itu. Kalau misalnya dia hidup di zaman sekarang, mungkin dia akan sangat terkejut ya ngelihat kondisi dunia jadi seperti ini sekarang. Oke, jadi kita langsung aja bahas bukunya. Ini adalah salah satu buku distopia yang dibilang mirip seperti 1984. Ternyata di esai yang saya baca, Aldous Huxley sendiri juga merekomendasikan buku 1984, dan saya jadi mempertimbangkan untuk baca buku itu juga karena saya sudah pernah baca karyanya George Orwell yang Animal Farm dan itu saya suka banget. Jadi saya ada rencana untuk baca 1984 juga. Cuma mungkin sih saya akan baca versi Inggrisnya aja, jadi baca pelan-pelan supaya lebih dapat ya esensinya. Karena kadang kalau baca terjemahan tuh di situ masalahnya. Bacanya bisa lebih cepat, cuma ada beberapa hal yang kadang kan terjemahan itu nggak bisa menunjukkan makna yang sebenarnya gitu ya dari kata aslinya. Tapi bukan berarti ini terjemahannya nggak bagus ya, ini terjemahannya juga bagus. Cuma itu aja sih, saya kayaknya akan lebih milih baca buku versi bahasa Inggrisnya untuk 1984 nanti. Buku ini tadi ya settingnya di tahun 632 after Ford. Kalau yang versi terjemahan ini ada 299 halaman, cuma kalau yang versi bahasa Inggrisnya lebih pendek, jadi cuma sekitar 200-an halaman. Makanya saya bisa cepet banget baca buku ini karena memang dia pace-nya cepat dan gaya ceritanya juga cukup mudah untuk diikuti, walaupun di awal-awal ada bagian yang saya agak asing gitu ya sama
gaya ceritanya itu nanti kita bahas sampai di sana. Jadi di zaman itu 632 After Fourth, pada saat itu manusia itu dikloning, dibentuk secara fisik dan mental sesuai kebutuhan kasta. Di awal ketika baru membaca buku ini, kita akan ketemu sama setting tempat yang benar-benar beda sama dunia yang kita tempati sekarang. Di sini settingnya adalah pertama di London. Kita langsung diajak masuk ke sebuah gedung yang namanya Pusat Pengenetasan dan Pengkondisian. Jadi ternyata pada saat ini manusia itu diciptakannya itu seperti dibudidaya gitu, saya kayak binatang ternak dengan cara dikloning. Dan selain ditetaskan, mereka juga dikondisikan secara mental dengan cara hipnopedia. Mereka dimanipulasi secara biologis, dikondisikan secara psikologis. Tujuannya adalah supaya mereka menjadi manusia yang mudah diatur, yang patuh pada pemerintah dunia, sehingga timbullah stabilitas di dunia. Dan memang itu yang terjadi. Di sini diceritakan bahwa kondisi dunia pada saat itu sudah sangat aman, tentram, tidak ada konflik, tidak ada perselisihan karena semua manusianya bahagia. Sampai 100 halaman pertama kita akan dikenalkan dengan konsep dunia ini di buku ini, karena memang benar-benar beda ya sama dunia kita. Makanya penulis di sini kayaknya memang butuh waktu untuk jelasin konsep dunianya itu seperti apa, kemudian gimana cara menetaskan manusianya itu, kondisi psikologis manusianya seperti apa. Makanya butuh banyak penjelasan sampai 100 halaman. Dan di sini waktu baca itu saya sampai banyak konsep-konsepnya itu sudah bisa kita temui ya di kehidupan kita sekarang. Ini beberapa yang saya tandai di sini. Jadi mereka ini di cloning dan diciptakan berdasarkan kasta-kasta. Jadi ada 5 kasta yang saya catat di sini, ada alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon. Kayaknya urutannya seperti itu. Jadi alfa itu yang paling tinggi, dan dengan 5 kasta itu pun nanti ada kebagi lagi, ada alfa minus, ada alfa plus, ada beta minus, ada beta plus, seperti itu. Jadi setiap kasta itu sudah punya tugasnya masing-masing di dunia ini. Dan di awal nih di halaman 17 ini saya kasih tanda di sini. Jadi ceritanya si Bapak Direktur di sini lagi memandu para siswa baru masuk di gedung tadi itu, Pusat Penetasan dan Pengkondisian. Dia bilang seandainya mereka mampu menemukan satu metode untuk mempercepat masa pendewasaan, alangkah hebatnya itu. Jadi karena mereka harus nunggu 20 tahun supaya manusia itu bisa berfungsi dengan baik di sini. Saya itu sempat nulis di sini, kayaknya si Tuan Foster, karyawan di sini yang diminta sama Pak Direktur untuk jelasin tentang proses penetasan ini, nggak tahu ya kalau zaman dulu itu ada masa di mana manusia itu sudah bisa berfungsi secara fisik dan mental dan punya kecerdasan intelektual bahkan di usia yang sangat muda. Ya mungkin ini keterbatasan penulis ya, mungkin karena memang dia orang barat jadi nggak tahu kalau di Jepang, di Cina, di negara-negara Asia zaman dulu anak usia 13 tahun kalau yang perempuan itu sudah bisa bereproduksi, dan anak laki-laki umur 16 tahun itu udah ada yang bisa mimpin perang bahkan. Pas baca buku ini saya bilang kayaknya ini penulisnya kurang jauh mainnya. Jadi mereka merasa harus menunggu lama selama 20 tahun sampai manusia yang mereka cloning itu bisa berfungsi. Nah, setelah ditetaskan itu, selama 20 tahun itu mereka mengkondisikan manusia-manusia itu dengan secara psikologis ya, dengan hipnopedia itu. Jadi ketika mereka tidur mereka diperdengarkan kalimat-kalimat hipnotis. Tujuannya adalah supaya mereka menerima keadaannya dengan senang hati, membuat orang menyukai takdir sosial yang sudah ditentukan untuk mereka. Mereka mengkondisikan orang-orang untuk membenci pedesaan, tetapi secara bersamaan mengkondisikan mereka untuk menggemari segala jenis olahraga alam terbuka. Waktu baca bagian ini saya tuh ya kebayang aja gitu, sekarang kita orang-orang yang tinggal di kota itu biasanya harus ke desa untuk bisa merasakan atau menikmati
menikmati wisata-wisata yang punya nuansa pedesaan gitu. Tapi kita nggak ada yang mau tinggal di desa gitu dengan berbagai macam alasan ya. Dan salah satunya mungkin yang paling utama adalah masalah ekonomi, karena kalau di desa perekonomian nggak jalan gitu. Dan di sini disampaikan kenapa orang dibuat nggak suka sama pedesaan, karena kalau mereka suka sama pedesaan, mereka nggak akan menggunakan transportasi. Nggak pakai transportasi berarti tidak ada konsumsi. Padahal konsumsi itu adalah satu prinsip penting gitu dalam tatanan dunia di sini. Kemudian di sini juga bahasa yang dipakai cuma satu, dan disebutkan kalau bahasa-bahasa beberapa di sini disebut kayak bahasa Polandia ini adalah bahasa yang sudah mati. Yang cukup sering dibahas di sini dan sepertinya jadi tema utama di buku ini adalah tentang nilai moral. Jadi ketika menyampaikan tentang sejarah masa lalu bahwa manusia itu adalah makhluk vivipar, orang-orang itu merasa jijik mendengar istilah ibu, ayah, keluarga, rumah, itu mereka jijik dan geli karena menurut mereka itu adalah kata-kata atau bahasa yang nggak sopan karena pengkondisian yang sudah ditanamkan ke dalam diri mereka. Jadi manusia di sini karena mereka dikembangbiakan secara cloning, jadi mereka nggak ada konsep keluarga, mereka nggak punya ayah, nggak punya ibu, dan konsep ayah, ibu, keluarga, dan rumah itu adalah konsep yang benar-benar menjijikkan buat mereka dan menurut mereka itu nggak senonoh. Tapi mereka sebaliknya menganggap bahwa berhubungan seks dengan siapapun itu adalah normal, karena propaganda yang selalu ditanamkan melalui Hypnopedia itu semua orang adalah milik semua orang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena menurut mereka konsep keluarga, ayah, ibu, rumah, dan segala nilai-nilai moral yang sekarang kita kenal di dunia kita sekarang itu menurut mereka penuh dengan kegilaan dan bunuh diri. Orang yang menjalani hidup dengan prinsip hidup yang umum yang kita pahami sekarang itu justru akan membuat manusia itu stres, tidak bahagia, dan akhirnya penuh dengan bunuh diri. Di sini disebutkan manusia di zaman ini dihindarkan dari rasa sakit agar hidupnya lebih gampang secara emosional, dan mereka dijauhkan sejauh mungkin dari memiliki luapan perasaan. Luapan perasaan tuh maksudnya apa? Kalau misalnya kita tertarik pada seseorang nih misalnya, dan orang itu nggak mau sama kita, artinya kita harus nahan perasaan kita kan. Di dunia ini nggak boleh terjadi. Kalau kita menginginkan sesuatu itu harus segera disalurkan keinginan itu, karena ketika kita menahan perasaan itu maka dia akan meluap pada saatnya nanti. Makanya harus langsung disalurkan. Kalau misalnya nggak disalurkan, ada satu obat yang paling efektif untuk menyalurkan itu, namanya soma. Jadi setiap orang itu setiap hari dijatah soma, dan kapanpun mereka merasa butuh, mereka akan menelan pil soma itu supaya luapan perasaan mereka itu bisa disalurkan. Ya sebenarnya itu sama kayak narkoba ya. Kalau di sini juga dijelasin gimana mereka meracik yang kemudian akhirnya jadi soma itu, yang sebenarnya tadinya adalah psikotropika. Nah, tokoh-tokoh yang penting di sini yang pertama ada Bernard, yang dia merupakan anomali ya. Awalnya di halaman 100 itu disebutkan kalau dia punya pandangan yang cukup berbeda dari orang-orang di sana. Kemudian ada Lenina, perempuan yang aslinya normal, maksudnya dia menginternalisasi nilai-nilai dan nilai-nilai moral yang sudah ditanamkan kepada dirinya, tapi dia juga punya cinta, dan itu sebenarnya sesuatu yang gak boleh di dunia ini. Kemudian ada John, dia adalah manusia biadab. Tokoh antagonisnya adalah Mustafa Mon, dia adalah kontrolir dunia. Jadi dia adalah orang yang kayak presidennya gitulah ya. Jadi di dunia Brave New World ini ada 10 kontrolir dunia, dan kebetulan dia ada di bagian Eropa. Jadi di bagian-bagian yang lain itu ada kontrolir yang lain. Di dunia baru ini pelajaran sejarah itu nggak boleh. Setiap ada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru itu harus dilaporkan dulu kepada kontrolir, dan nanti sama kontrolir yang menetapkan apakah sains ini bisa
disebarkan atau bisa diajarkan atau tidak. Ada namanya pusat propaganda ya kalau nggak salah, apa ya namanya, saya kok lupa. Tokohnya adalah temannya Bernard yang dia juga punya masalah yang sama dengan Bernard. Dia merasa dia sebagai anomali, tapi lebih kayak dia itu dia kehilangan makna aja lah menjalani hidupnya. Di 100 halaman pertama tuh seperti itu. Nah di bagian ini, nah ini tadi ya yang saya bilang agak cukup sulit untuk bacanya. Jadi ada bagian di mana di awal itu kan adegannya adalah calon-calon murid baru sedang study tour lah ya di pusat penetasan dan pengkondisian itu. Kemudian ada Lenina yang lagi ngobrol sama temennya. Nah nanti ada bagian di mana Mustafa Mon lagi ngasih nasihat atau wejangan kepada murid-murid itu. Kemudian dialognya itu tumpang tindih dengan dialognya Lenina yang lagi ngobrol sama temennya. Misalnya abis Mustafa Mon di satu paragraf jelasin nih sistem kasta terus menerus diusulkan, terus menerus ditolak. Dulu ada yang disebut demokrasi, seolah manusia itu bisa lebih setara daripada kesamaan secara fisik dan kimiawi. Terus abis itu di bawahnya langsung dialognya Lenina ke temennya. Abis itu paragraf berikutnya dialognya Mustafa Mon lagi. Seperti itu sampai beberapa halaman. Saya bisa bayangin ini kalau misalnya dijadiin film pasti adegannya switch terus gitu ya antara Mustafa Mon dengan Lenina. Dan ini saling mendukung sih, karena Mustafa Mon lagi jelasin konsep kehidupan di dunia itu dan Lenina lagi ngobrol sama temennya ya menjelaskan secara praktikal gitu bagaimana hipnotis yang dilakukan oleh para kontrolir dunia itu membentuk si Lenina ini sekarang. Obrolan dia itu, kau tidak akan mengonsumsi banyak-banyak kalau kau cuma duduk diam dan membaca buku. Ini disampaikan sama Mustafa Mon. Kemudian setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak wajib mengkonsumsi sekian banyak barang dalam setahun demi kepentingan industri. Nanti abis itu si Leninanya bilang membuang lebih baik daripada menambal dan seterusnya. Jadi saling mendukung gitu konsep yang diajarkan Mustafa Mon. Nanti Lenina yang menjelaskannya secara harfiah melalui bahasa obrolan. Kemudian dari 100 halaman ini baru muncul plotnya ya. Jadi si Bernard ini ngajakin Lenina jalan-jalan ke suaka suku liar namanya di Meksiko. Jadi ternyata walaupun dunia baru ini sudah punya konsep kehidupan yang begitu mewah, ternyata masih ada beberapa tempat di mana kehidupan yang seperti kita sekarang ini masih berjalan dan mereka ditaruh di yang namanya suaka suku liar gitu. Jadi orang-orang yang punya pemahaman primitif itu sama mereka ditaruh di sebuah suaka. Di situ mereka ketemu sama John, si biadab manusia yang tidak berperadaban, dan ibunya Linda. Ternyata Linda, ibunya John ini adalah orang yang tadinya hidup di dunia ini, di dunia baru ini. Dia tersesat ketika lagi berkunjung ke suaka suku liar sekitar 20-an tahun yang lalu gitu. Nah sebelum tersesat itu dia sempat berhubungan seks dengan temannya yang nemenin dia ke situ, yang ternyata adalah direktur pusat penetasan dan pengkondisian. Ketika dia tersesat, dicari nggak ketemu, akhirnya si pasangannya itu pulang ke dunia baru tanpa membawa Linda, dan Linda hamil di situ lalu melahirkan John. Karena mereka ini adalah orang yang berbeda di suaka suku liar itu, jadi Linda punya konsep nilai moral yang berbeda dengan orang-orang di suaka suku liar itu. Jadi selama mereka hidup di situ, mereka sering dibully, dihina, bahkan dianiaya, dan gak dianggap menjadi bagian dari orang-orang di suaka suku liar itu. Dan ketika mereka ketemu sama Bernard yang punya dendam tersendiri dengan bosnya, mengajak John untuk dibawa ke dunia baru. Ya pada dasarnya pulang lah ya. Jadi Linda sama John dibawanya pulang ke dunia baru, dan di situ konfliknya mulai muncul, di mana John yang punya prinsip dan nilai moral yang berbeda ketemu dengan dunia baru yang menurut dia gila. Di sinilah kemudian sifat atau karakter aslinya Bernard itu muncul. Yang tadinya dia itu
itu seolah-olah nggak setuju dengan nilai moral yang ada di dunia baru itu. Ternyata aslinya dia tuh cuma pengen dianggap sebagai seseorang aja gitu. Jadi bukan karena dia nggak setuju dengan nilai-nilai dan moral yang ada di dunia baru, tapi dia benci sama dunia baru itu karena dia merasa tidak dihargai gitu. Jadi karena kondisi fisiknya yang tidak sempurna, padahal dia alpha plus gitu ya, udah kasta yang paling tinggi, tapi karena kondisi fisiknya itu nggak sempurna, jadi dia sering diremehkan gitu sama orang-orang yang sekasta, bahkan yang beda kasta sama dia, yang kastanya lebih rendah daripada dia. Di situ yang saya agak sayangkan ya, yang tadinya itu saya pikir Bernard ini akan jadi hero-nya gitu, tapi ternyata di pertengahan sampai ke akhir justru dia jadi punya peran yang menyebalkan lah, yaitu cukup realistis ya. Sementara tokoh yang karakter yang cukup konsisten dengan sifatnya itu justru temennya, Helmholtz apa siapa gitu namanya, susah disebut. Mereka berdua itu punya permasalahan yang beda sebenarnya ya. Jadi kalau Bernard itu stres dengan hidupnya, sementara Helmholtz itu dia membutuhkan makna dalam hidupnya, tapi pada akhirnya nanti mereka akan dapat solusi yang sama. Nah, sementara John ini karena dia benar-benar beda dari manusia yang ada di dunia baru, pada akhirnya nanti keputusan yang dia ambil di akhir itu justru kayak memberikan konfirmasi tentang kebenaran teori yang dimiliki oleh Mustafa Mon dalam mengatur dunia. Saya sendiri nggak ngasih bintang 5 untuk buku ini karena memang ada beberapa hal yang menurut saya kayak nggak lengkap gitu ya, dan kayaknya juga diakui sama penulisnya, makanya kemudian di beberapa tahun kemudian dia bikin Brave New World Revisited untuk menyempurnakan atau memperbaiki lah ya cerita yang ada di buku ini. Saya kasih bintang 4, dan ini adalah buku yang menurut saya penting banget untuk kita zaman sekarang mengetahui sebenarnya seperti apa dunia kita ini berjalan. Kalau misalnya berjalan secara ekstrim, ini memang nggak mungkin kayaknya terjadi di dunia kita, tapi ide-ide tentang kapitalisme, konsumerisme, saya pikir Aldous Huxley menuliskannya dengan sangat gamblang dan jelas dan mudah dipahami oleh kita semua. Sebenarnya apa yang menyebabkan dunia kita sekarang jadi seperti ini, apa ideologi di baliknya, alasan-alasan kenapa kita merasakan apa yang kita rasakan sekarang, saya bisa temukan di buku ini. Jadi kayak kenapa manusia sekarang itu mudah stres, sepertinya itu memang dirancang untuk seperti itu. Kenapa sekarang manusia itu kayak nggak ada waktu luang untuk baca buku misalnya, untuk menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri, kayaknya itu memang dirancang supaya seperti itu, karena duduk diam dan membaca buku itu tidak penting kalau di buku ini. Atau yang seperti saya bilang tadi, orang itu nggak suka pedesaan, tapi mereka dibuat suka dengan olahraga-olahraga yang berkaitan dengan alam. Budaya konsumerisme kita sekarang kayaknya jarang banget ya yang bisa nyulam atau jahit gitu, beda dengan 20 atau 30 tahun ke belakang, dimana orang-orang itu, perempuan ya terutama, itu punya keterampilan menjahit setidaknya untuk memperbaiki bajunya yang rusak. Sementara kita sekarang dunia fashion begitu berkembang dengan sangat pesat sampai ada istilah fast fashion yang akhirnya membuat manusia itu jadi sangat konsumtif. Bahkan di sini juga disebutkan permainan yang nggak memerlukan alat itu nggak ada gunanya gitu, karena manusia nggak akan beli apa-apa. Dan kita bisa lihat sekarang gitu ya, bahkan permainan game online aja gitu pasti nyuruh kita untuk beli sesuatu. Ini buku yang menarik banget. Kalau dalam bayangan saya, kehidupan di dunia baru yang ada di buku ini tuh kayak, kalau ada yang pernah nonton Hunger Games atau baca, ini juga bikin saya pengen baca Hunger Games. Di bayangan saya ini seperti kehidupan di Capitol di serial Hunger Games gitu. Jadi dimana orang-orang itu hidupnya benar-benar mewah, selalu bahagia, gak pernah punya masalah, tapi sisi gelapnya adalah mereka nggak punya free will.
mereka kosong sebenarnya. Jadi mereka udah bukan manusia lagi di situ, kayak robot. Di situ mengerikannya. Tema-tema penting yang bisa didiskusikan dari buku ini adalah tentang peran pilihan dalam hidup, di mana manusia di dunia baru ini nggak punya pilihan. Mereka sudah dicekokin dari awal tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Nggak boleh merasakan sakit, baik itu sakit secara fisik maupun sakit secara psikis. Manusia di situ nggak ada yang tua, tahu-tahu mati aja. Nggak ada yang sedih, nggak ada yang takut. Bener-bener kehilangan rasanya menjadi manusia. Tema kedua yang menurut saya penting juga di buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata, di mana kata-kata dipakai untuk menghipnotis manusia ketika tidur sampai akhirnya membuat mereka menjadi robot yang loyal tanpa pernah mempertanyakan mengapa. Ini juga terjadi di dunia kita sekarang ya, bisa melalui video semacam ini atau melalui lagu, dan di sini juga dipakai lagu-lagu itu dipakai untuk menghipnotis, membentuk paradigma manusia di situ. Makanya hati-hati sama lagu yang kita dengar. Kemudian konsumerisme ya, yang seperti saya bilang tadi, ini jadi aktivitas utama manusia di buku ini, mengkonsumsi apapun, mengkonsumsi terus-menerus. Jadi ya manusia itu dianggap sebagai produk industri aja di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang buku ini. Saya sangat merekomendasikan buku ini, dan sekarang sudah mulai saya masukkan wishlist untuk baca 1984. Kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk baca buku ini, paling nggak sekali seumur hidup lah, bacalah buku ini untuk ngasih kita wawasan. Dan kalau di buku ini dibilang sebagai peringatan yang harus diwaspadai menjelang masa depan. Makasih yang sudah nonton video ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya.